Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel pengamat MotoGP, tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. Francesco Bagnaia mengomentari kesuksesan para pembalap Ducati mendominasi MotoGP Italia 2022. Mendapati ada 5 besar di race MotoGP Italia 2022 diisi pembalap Ducati, di mana 3 diantaranya merupakan pembalap muda. Pecco pun dibuat takjub hingga melempar sanjungan besar. Sebelumnya dalam sesi kualifikasi MotoGP Italia 2022 telah rampung digelar pada Sabtu 28 Mei. Hasilnya pun cukup mengejutkan, sebab 3 pembalap yang meraih start terdepan diisi oleh para pembalap muda. 2 diantaranya bahkan adalah rookie musim ini. Mereka adalah Fabio Di Giannantonio, pembalap dari Gresini Ducati yang raih pole position. Kemudian ada 2 rider Muni VR46, Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Selain diisi oleh 3 pembalap muda Ducati, sebenarnya sesi kualifikasi tersebut juga menjadi hal yang manis untuk tim yang bermarkas di Borgo Panigale. Bagaimana tidak, mereka mampu menempatkan 5 pembalapnya di grid terdepan. Di urutan 4 ada Johan Zarco, sementara itu Bagnaia yang mengisi posisi kelima. Bagnaia pun menanggapi hasil sesi kualifikasi itu. Ia mengaku tidak kecewa. Murid dari Rossi itu justru senang dan memberikan sanjungan kepada 3 pembalap Ducati yang bisa mendominasi barisan depan, karena menurutnya mereka layak mendapatkan posisi tersebut. Tidak kecewa tentu saja, saya berharap untuk mendapatkan posisi terdepan, tetapi kondisi tidak memungkinkan saya untuk melakukan itu, kata Bagnaia. Yang lain lebih baik dalam menggunakan kondisi ini. Pembalap di depan saya kuat, barisan depan ini bagus untuk semua orang. Mereka pantas mendapatkannya. Anda melakukan pekerjaan dengan baik, ungkapnya. Di Gia menggunakan 100% bahwa ia harus melalui kualifikasi pertama dan bahkan lebih baik di kualifikasi kedua. Bes dan Marini pun cukup kuat sepanjang akhir pekan. Saya senang untuk mereka, jelas Pecco. Di sisi lain, rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo sempat membongkar masalah yang dialaminya jelang perlombaan MotoGP Italia 2022. Fabio Quartararo menunjukkan performa kurang maksimal di sesi kualifikasi MotoGP Italia 2022. Rider andalan Monster Energy Yamaha itu cuma mampu menorehkan waktu putaran tercepat 1 menit 46,486 detik. Catatan tersebut pun membuat Quartararo harus puas mengawali perlombaan dari grid ke-6. Meski begitu, Quartararo masih menjadi pembalap Yamaha dengan catatan terbaik. Ia mengalahkan pembalap RNF Racing Darryn Binder yang menempati urutan ke-20, Franco Morbidelli 23 dan Andrea Dovizioso yang berada di posisi paling buncit. Fabio Quartararo pun menjelaskan bahwa hasil kurang maksimal dalam sesi kualifikasi disebabkan karena kondisi motor GZR M1. Kemarin saya tidak memiliki perasaan yang baik di motor dan saya tidak bisa membuat waktu putaran yang baik. Sore ini kami membuat perubahan besar pada motor. Meskipun saya tidak melakukan 1 putaran penuh di latihan bebas keempat, saya sudah merasa lebih baik, ucap Quartararo. Selain kondisi motor, rider berjulukan El Diablo tersebut menilai trek basah Mugello juga mempengaruhi performanya. Ini adalah trek yang sangat cepat dan sangat panjang, dan berkendara di sini dengan licin setelah hujan, Anda tidak tahu apa yang diharapkan semua sektor, katanya. Meski begitu, Quartararo merasa bersyukur pada akhirnya bakal memulai perlombaan dari barisan depan. Itu bukan perasaan yang hebat, tapi pada akhirnya posisi ke-6 di grid adalah hasil yang bagus untuk kami, pungkas juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Race MotoGP Italia 2022 akan berlangsung di akhir pekan ini, Minggu 29 Mei. Fabio Quartararo mau lakukan jurus-jurus ini agar bisa jadi juaranya demi menjaga asa untuk tetap di puncak klasemen. Ya, rider andalan Yamaha Fabio Quartararo masih memuncaki klasemen MotoGP dengan raihan 102 poin. Dirinya dipepet oleh Alex Espargaro dengan 98 poin dan Enea Bastianini dengan 94 poin. Fabio Quartararo yang sebelumnya gagal podium di MotoGP Prancis mau kembali tampil maksimal di MotoGP Italia 2022. Quartararo harus raih podium demi menjauhi kejaran rider-rider lain. Dirinya pun punya satu cara yang menurutnya krusial untuk menangi balapan nanti. Apa itu? Jika kami dapat start yang bagus dan kuasai putaran pertama, maka peluang kami sangat bagus untuk dikualifikasi dan di balapan. Tapi tentu balapan nanti akan sangat ketat, kata Quartararo. Fabio Quartararo begitu kenali karakteristik sirkuit Mugello. Baginya ada beberapa titik yang bisa dikuasainya untuk bisa melaju kencang. Saya rasa di sektor 2 dan 3 adalah titik kelebihan kami. Motor saya sangat kuat di suhu, saya percaya diri untuk menaklukkan tikungannya. Rider lain pasti sudah mengimprovisasi motor-motornya. Yang pasti lintasannya tidak buruk untuk motor saya, tapi bisa saja jadi bencana kalau posisi saya yang buruk, tutupnya.
Lebih lanjut, Quartararo berharap bisa meraih hasil yang lebih baik jelang balapan seri ke-8 musim ini. Quartararo masih dalam penampilan yang naik turun. Hal itu tak terlepas dari performa motor yang dirasa masih jauh dari harapan. Setelah mencetak kemenangan di Portugal, Quartararo menunjukkan performa kompetitif pada 2 balapan berikutnya di Spanyol dan Prancis. Sayangnya, laju Quartararo kerap terhenti saat berada di belakang pembalap lain. Kesulitan untuk menyalip membuat sang juara bertahan hanya mencetak posisi 2 dan 4 pada 2 balapan terakhir. Untungnya, Quartararo masih mampu menjaga konsistensi. Posisi pemuncak klasemen sementara pun menjadi bukti bahwa Quartararo berhasil meminimalisir hasil negatif saat situasi kurang menguntungkannya. Kini, Fabio Quartararo berharap bisa mengulangi raihan apik pada seri balap MotoGP Italia yang akan digelar di sirkuit Mugello, Italia 27 hingga 29 Mei. Quartararo pun mampu mencetak kemenangan di Mugello pada musim lalu dengan gap lebih dari 2 detik dari pembalap yang finish di posisi kedua. Ya, walau lintasan lurus sepanjang 1 km di titik start atau finish mengekspos kelemahan Yamaha dalam top speed, Mugello punya rangkaian tikungan mengalir yang menjadi penyeimbang. Pun demikian halnya dengan sirkuit Catalunya di Spanyol yang akan menjadi arena balapan MotoGP Catalunya pada akhir pekan berikutnya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti, tetapi saya pikir 2 balapan berikutnya akan sulit, ujar pembalap asal Prancis itu. Quartararo pun berharap sejumlah pembaruan di motor M1, salah satunya adalah fairing baru yang bisa membantunya untuk melaju lebih cepat. Jika benar mesin baru Alex Espargaro bisa membuatnya mendapatkan sepersekian detik, kami mengharapkan peningkatan yang sama dengan fairing kami. Di luar itu kami hanya ingin memberikan yang terbaik seperti yang telah saya lakukan sejak di Qatar. Tetapi feelingnya bagus, saya sangat percaya diri. Mugello adalah salah satu sirkuit favorit saya, penting untuk menemukan kecepatan dan ritme yang tepat untuk menghadapi balapan dengan potensi maksimal, pungkas Quartararo. Bos with you Yamaha RNF Razlan Razali menuduh pembalapnya Andrea Dovizioso tak bersenang-senang di timnya usai hanya meraih 8 poin dalam 7 seri yang sudah berlangsung saat ini. Dovi tak mampu memperbaiki catatannya pada periode keduanya bersama Yamaha menjelang seri GP Italia. Dovizioso pun masih tertahan di posisi ke-20 klasemen. Ia yang notabene sempat 3 kali menempati posisi runner-up MotoGP tentu bukanlah hasil yang baik melihatnya di klasemen saat ini yang bahkan dikangkangi oleh para rider baru. Kini mantan pegawai Ducati itu bertekad untuk memperbaiki performanya di GP Italia, di mana merupakan balapan kandangnya. Mugello adalah balapan terpenting bagi semua pembalap Italia. Perasaan berada di sana dan balapan di sana selalu sangat istimewa. Ini akan menjadi penting untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya mengharapkan banyak orang, jadi saya yakin ini akan menjadi akhir pekan yang indah, ucap Dovi. Sedangkan bos Dovizioso Razlan Razali juga berharap pembalapnya dapat meraih hasil lebih pada musim ini. Razali sadar bahwa Dovi belum mendapatkan feeling dengan Yamaha M1, bahkan meski motor yang ia tunggangi sama persis dengan yang dipakai Fabio Quartararo. Di sisi lain, manajer with you Yamaha RNF Wilco Zielenberg menambahkan bahwa ia ingin timnya tampil habis-habisan di Italia, mengingat sponsor utama mereka juga tak lain berasal dari Italia. Kami juga ingin mempersembahkan kepada banyak tamu dan sponsor kami apa yang telah kami bangun selama musim dingin, tutur Wilco Zielenberg. Lebih lanjut, usai Petronas dan Sepang Racing Team tidak lagi berlaga di MotoGP, Razlan Razali tak langsung meninggalkan kompetisi balap motor kasta tertinggi ini. Ia masih melanjutkan mimpi tim Malaysia yang tetap berkiprah di MotoGP, meski kini ia tak kompetitif saat 2019-2021. Dengan mendirikan tim with you RNF Yamaha, Razlan Razali mengandalkan duet Dovizioso dan Darien Binder di musim ini. Namun sayang, performa tak segemilang saat membawa bendera SRT lantaran kini Razali kesulitan membawa timnya bersaing di barisan depan lagi. Terlebih lagi ia disulitkan dengan banyak keputusan semisal ingin bertahan untuk MotoGP 2023. Seperti motor apa yang hendak ia gunakan untuk tahun depan lantaran kontraknya sebagai tim satelit Yamaha bakal habis di akhir 2022. Apabila sudah menawarkan dan itu cukup menarik karena motor yang diberikan adalah versi 2022 yang sudah terbukti kompetitif, juga dari segi harga sewa masih terbilang lebih terjangkau daripada saat ini bersama Yamaha, kata Razlan Razali. Razlan Razali memang tertarik untuk bekerja sama dengan Aprilia sebagai tim satelit lantaran Yamaha kini membidik Leopard Racing yang punya ketertarikan untuk naik ke MotoGP. Juga masalah pembalap yang hendak ia gandeng di musim depan selepas Suzuki hengkang dari MotoGP di akhir tahun. Juan Mir dan Alex Rins kini jadi bebas transfer. Hanya masalah waktu bagi Mir untuk diumumkan sebagai rekan tim Marquez di Repsol Honda Team. Rins juga tertarik untuk direkrut Aprilia, hanya saja belum tahu akan sebagai pembalap di tim pabrikan atau ditempatkan di tim satelit.